para sahabat Bambang Nursyana Channel, terima kasih Anda selalu setia mengikuti channel resmi YouTube saya. Silahkan share seluas-luasnya, like dan berikan komentar agar setiap orang dibantu untuk menemukan informasi yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Rahayu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan berita tentang penetapan Malang sebagai halal city, sebagai kota halal. Sebagai warga dari bumi Arema, sesungguhnya saya ikut malu dengan pengapnya fanatisme yang sudah mulai memasuki bumi Arema ini. Malang yang selama ini dikenal sebagai kota yang sangat toleran, menghargai kemajemukan, kenapa tiba-tiba muncul pemikiran-pemikiran sempit yang mau menarik Malang untuk kepentingan politik praktis mungkin, sebagai kota yang bernuansa agama tertentu. Bahwa sebuah kota itu mendapatkan misalnya predikat yang memiliki kekhasan karena fakta bahwa kota itu memang khas. Misalnya Yerusalem sebagai kota suci tiga agama. Ya, karena faktual memang Yerusalem itu adalah kota di mana Yahudi, Kristen, dan Islam itu tumbuh bersama secara koeksistensi damai. Di sana ada Masjidil Aqsa, di sana ada kanisah kubur Al-Muqaddas yang sangat penting karena tempat penyaliban Kristus. Lalu di sana juga ada tembok ratapan yang dikenal dengan tembok barat dalam bahasa orang Yahudi atau bahasa Ibrani adalah Hakotel HaMa'arifi. Itu faktual, memang seperti itu. Kalau Bandung dikenal sebagai Paris Van Java, karena memang keindahan kota Bandung pada saat itu disamakan atau diidentikan atau disejajarkan dengan Paris di bumi Jawa. Kalau Batu dikenal sebagai kota bunga, faktual memang Batu kota bunga. Tetapi apabila Malang disebut kota halal, apalagi dengan SK-nya wali kota, lah ini adalah pemaksaan yang bertentangan dengan fakta dari masyarakat Malang itu sendiri. Nah, lebih-lebih saudara-saudara, menarik ke suatu ranah yang sifatnya agama tertentu atau menjadi khas agama tertentu, tetapi secara faktual tidak seperti itu sesungguhnya sesuatu yang bertentangan dengan situasi keseharian kota Malang itu sendiri. Soal halal dan haram, setiap agama itu memiliki ajaran masing-masing. Katakanlah, sebagai seorang muslim misalnya, wali kota Malang ini, dia memahami ayat Al-Quran misalnya tentang haramnya babi misalnya. Bisa saja dia mengacu tentu kepada teks Al-Quran. Tetapi orang Hindu, orang Kristen tentu memiliki aturannya masing-masing. Jadi tidak bisa ditarik kepada identitas sebuah agama yang didasarkan atas kitab suci dari agama tertentu, di mana yang lain tidak mendapatkan ruang. Kalau di Islam misalnya ada penetapan tentang haramnya babi misalnya, itu didasarkan katakanlah misalnya dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 115 misalnya. Ya itu terserah bagi seorang muslim, tentu tidak perlu membutuhkan tangan negara untuk melaksanakan syariah itu. Innama harama alaikumul ma'itata wa damma wa lahmal kinsir misalnya. Diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai, darah, dan daging babi. Ya itu adalah aturan Islam yang tentu itu berlaku bagi setiap umat Islam.
Tetapi di Indonesia atau secara khusus di kota-kota di mana kita ini menjiwai prinsip Bhinneka Tunggal Ika, tentu Hindu memiliki aturan sendiri, Kristen memiliki aturan sendiri. Haram bagi orang Muslim belum tentu haram bagi orang Hindu atau orang Kristen. Misalnya, bagi orang Islam, karena ayat yang saya baca tadi, bahwa lahmul khinzir itu adalah haram. Bagi orang Hindu, sapi yang tidak boleh dikonsumsi. Karena itu di India itu ada hari raya libur untuk menghormati sapi ini, dalam pengertian bahwa sapi itu dalam hari raya yang dikenal dengan Gopastami, itu karena sapi itu dianggap sebagai binatang yang tidak boleh dikonsumsi untuk dimakan. Dan dalam Islam, sapi itu adalah halal. Salah satu teks di dalam Yajurveda 1 ya, mantra yang pertama, sapi dimasukkan sebagai binatang yang dikenal dengan Agniya. Maka dikatakan di sana, Agniya yajamanasya pasonpahi. Agniya, binatang-binatang yang dikenal dengan Agniya, wahai manusia, tidak boleh kamu bunuh dan tidak boleh kamu konsumsi. Di dalam aturan-aturan yang serupa di dalam Atharva Veda misalnya, silahkan kamu makan nasi, silahkan kamu makan sereal, silahkan kamu makan makanan-makanan yang memang biasa dimakan. Tetapi jangan kamu membunuh untuk dimakan binatang-binatang yang fungsinya seperti ayah dan ibumu. Jelas, seperti ayah dan ibumu itu misalnya sapi. Sapi itu binatang yang memberikan susu. Bahkan mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, kita masih mengkonsumsi susu. Maka bagi orang Hindu dalam perspektif Veda ini, sapi itu seperti ibu kita. Bahkan kalau ibu kita hanya menyusui kita, menyapih misalnya usia kita setahun atau 9 bulan, sapi itu seumur hidup. Maka binatang ini tidak boleh dikonsumsi. Lebih-lebih karena binatang ini disimbolkan sebagai kendaraan dari Dewa Siwa. Bahkan sapi itu dalam pewayangan yang itu diilhami oleh kisah sakral dari agama Hindu, itu menjadi simbol dari kendaraan Dewa Siwa. Nah, sekalipun wayang ini sekarang sudah menjadi bukan lagi hanya dimiliki oleh orang Hindu, tetapi pada zaman Wali Songo misalnya dijadikan sarana dakwah dalam agama Islam, tetapi simbol ini tetap ada sampai hari ini, yaitu lembu andini. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa menarik agama lain, kita paksakan dalam perspektif halal haramnya kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan Kristen misalnya? Bagi orang Kristen itu ada ungkapan seperti ini dalam kitab Perjanjian Baru. Setiap makanan itu adalah tahir, tapi celakalah orang gara-gara makanannya itu saudaranya menjadi tersandung. Artinya bahwa sekalipun bagi iman kita itu diperbolehkan, tetapi justru kita secara aktif menyampaikan toleransi kita itu kepada orang lain yang tidak memakannya, maka kita rela untuk tidak memakan itu demi mulusnya persekutuan meja. Padahal sebenarnya iman Kristen juga memiliki pandangan sendiri tentang apa yang disebut halal dan haram itu. Sebetulnya aturan pertama tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kalau di dalam bahasa Ibrani disebut hukum kasut. Kasut itu menentukan tentang mana yang kosher dan mana yang lo kosher. Dan aturan pertama itu sesungguhnya didasarkan atas kitab Taurat ya. Kitab Taurat ini kitab yang tentu paling tua dibandingkan dengan Injil dan juga nantinya kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Ini Taurat di dalam
teks aslinya bahasa Ibrani didampingi dengan terjemahan di dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, di sana disebutkan dalam Imamat pasal 11 mana binatang-binatang yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Itu pertama. Yang kedua, untuk siapa aturan itu dilakukan? Artinya apakah orang non-Yahudi juga harus mengikuti itu atau bagaimana? Yang jelas bahwa di dalam kitab Taurat Imamat pasal 11 bukan hanya babi yang dilarang. Yang dilarang itu adalah onta, yang dilarang itu kelinci, yang dilarang itu adalah pelanduk, yang dilarang juga adalah babi, bahkan ikan yang tidak bersisik. Misalnya ikan patin, ikan lele, cumi-cumi juga tidak boleh dimakan, kepiting juga tidak boleh dimakan, udang juga tidak boleh dimakan. Pertanyaannya, aturan ini untuk siapa? Misalnya aturan tentang hewan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak menurut aturan Taurat. Itu kriterianya begini. Kima aleh kirahu uparsah enenumabris tamehu lahem. Yaitu binatang yang memamah biak tapi tidak berkuku belah. Tamehu lahem. Itu haram bagimu. Dan apa yang memenuhi kriteria ini untuk tidak boleh dikonsumsi dan dinyatakan lo kosher et hagamal? Yang pertama adalah onta. Kedua, ve'et hasapan adalah pelanduk, juga tamehu lahem, tidak boleh kamu makan itu. Ve'et ha arnebet, dan juga kelinci, tamehu lahem, tidak boleh kamu makan itu. Vi'et ha-gazir, dan juga babi. Nah, karena konteksnya itu adalah masyarakat Eksodus, masyarakat keluaran yang sedang dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian pada zaman Nabi Musa itu, makanya dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan babi hutan. Karena apa? Karena tidak ada yang ternak babi dalam perjalanan. Yang begini nggak usah dipertentangkan seolah-olah ini pertentangan, karena teks aslinya masih bisa diikuti sampai hari ini. Tapi bagaimana pemberlakuan hukum ini misalnya? Jadi setiap agama itu punya perspektif masing-masing. Yang ini harus kita kita lihat dari berbagai sudut, nggak hanya dari sudut agama kita. Jadi kalau di dalam misalnya kitab Ulangan itu bahasa Ibrani Sefer Hadivarim pasal 4 ayat 25 nanti oleh para rabi misalnya ini bisa kita bandingkan antara penafsiran Kristen dan penafsiran Yahudi. Misalnya ini Talmud Traktat Sanhedrin khususnya 52a misalnya, itu bagi orang non Yahudi itu berlaku hukum Nuh misalnya, di mana babi boleh dimakan dalam hukum Nuh. Tetapi konteksnya Imamat pasal 11 itu memang berlaku bagi orang Yahudi. Nah, misalnya di sana disebutkan dalam kitab Ulangan itu ada 3 kriteria hukum. Dikatakan dalam bahasa Ibrani, eleh ha-edot, inilah peringatan-peringatan, viha hukim, dan ketentuan-ketentuan, viha mispatim, dan peraturan-peraturan Asher dibermusi el bini Israel, yang diberikan, yang dikatakan oleh Musa kepada Bani Israel. Hukum yang pertama itu yang dikenal ha-idot atau memorial. Memorial itu hanya berlaku bagi orang Israel. Misalnya, kamu jangan makan daging di pangkal paha, karena konteksnya Nabi Yakub ketika dia bergulat dengan utusan Tuhan itu menjelma menjadi manusia, dikenal dengan laki-laki is dalam bahasa Ibrani, untuk menguji Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub dipukul pangkal pahanya. Sejak saat itu, kata kitab Taurat, orang Israel tidak makan daging di pangkal paha. Itu memorial, itu edot, itu pelajaran sejarah. Artinya kamu harus memiliki perjuangan seperti Nabi Yakub
sampai dia bergulat pada malam itu dengan seorang laki-laki yang merupakan teofani dari malaikat Tuhan tadi, dan dia menang, tetapi pangkal pahanya dipukul. Setiap kali engkau mengingat pangkal paha itu, kamu ingat daging pangkal paha tidak boleh kamu makan. Ini tidak ada relevansinya bagi orang Indonesia yang misalnya nenek moyang kita Suromenggolo, Mangkunegoro misalnya, tidak ada relevansinya karena ini berlaku bagi sejarah orang Yahudi. Seperti ketika orang Indonesia misalnya, setiap kamu mengingat simbol bambu runcing ini, ingatlah kamu akan perjuangan para pahlawan kita di dalam mengusir penjajah. Jadi ini sifatnya memorial, tidak berlaku universal. Yang kedua itu yang dikenal dengan hukim. Hukim itu artinya hukum tanpa alasan rasional. Jadi kalau tadi edot itu hukum yang punya alasan tetapi menjadi wajib ketika itu diundangkan, menjadi wajib ketika itu ditetapkan untuk dilarang. Tetapi yang namanya hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi Bani Israel melalui kitab Taurat tanpa harus bertanya. Ukurannya hanya ketaatan. Tidak boleh makan babi, tidak usah ditanya kenapa tidak boleh. Itu harus tidak dilakukan. Tetapi yang dilarang bukan hanya babi, unta juga dilarang. Tetapi bagi orang Israel dalam hal ini juga memberi ruang pada agama lain, memberi ruang pada bangsa lain yang memiliki tradisinya masing-masing, dan semuanya itu adalah umat Tuhan. Dan yang ketiga baru itu yang namanya mispatim, hukum yang berlaku umum, universal. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berlaku dusta, ya. Termasuk bagaimana jangan menyembah berhala. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai, jangan engkau mengadakan ilah lain ya di samping hadiratku, di hadapan hadirat. Itu berlaku universal. Makanya saudara-saudara, kemudian ketika gereja kuno menghadapi dua aturan ini, para rasul bersidang dan akhirnya menetapkan bagi orang-orang pengikut Al-Masih dari kalangan bukan Yahudi tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum Yahudi yang diklasifikasikan sebagai edot dan sebagai hukim. Kenapa sebagai edot? Karena dia bukan orang Yahudi yang memiliki pengalaman nenek moyangnya bergulat dengan utusan Tuhan dalam pergumulan yang berat itu. Tapi intinya tetap bahwa setiap orang harus berjuang untuk mencapai tujuan kehidupan yang baik. Hukum juga tidak berlaku karena itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Maka bagi orang Kristiani yang berlatar belakang Yahudi, dia wajib dengan hukum Taurat itu. Tetapi bagi orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi, dia berlaku hukum Nuh, di mana ditegaskan dilarang untuk menyembah berhala. Dan itu maka disebut Abudat Zara, Elilat Hashem, dilarang untuk tidak menghormati Tuhan atau menista nama Tuhan. Kemudian Gilui Arayot, yaitu dilarang melakukan imoralitas seksual. Lalu Sefikut Damim, dilarang penumpahan darah, artinya membunuh, dilarang untuk memakan binatang yang mati dicekik, ya, artinya termasuk darahnya tidak boleh dimakan. Kemudian hukum ini yang dicatat dalam kitab suci yaitu Kisah Para Rasul dikirimkan ke jemaat Antioquia yang memang itu jemaat berlatar belakang bukan Yahudi. Sementara untuk umat Kristen yang berlatar belakang Yahudi di bawah pimpinan Rasul Yakobus itu tetap berlaku. Jadi ini sebetulnya perspektif Kristen, tapi bagi orang Kristen yang lebih dipentingkan. Ketika gara-gara makanan kamu membuat saudaramu jadi tersangkut, tidak ada gunanya lagi kesalehan kita, karena hanya kesalehan ritual yang tidak memiliki dampak positif bagi orang lain, khususnya dalam membina kerukunan bersama.
Nah saudara-saudara, kita bisa belajar sesungguhnya dari sejarah bangsa kita sendiri. Ketika misalnya saudara membaca buku yang sangat terkenal, ditulis di zaman keemasan Raja Hayam Wuruk, yaitu Negara Kertagama. Ini yang ditulis ya, biasanya diterbitkan di Bali karena bahasa Jawa kuno ini dilestarikan di Bali. Di dalam kitab Negara Kertagama itu ada deskripsi tentang bagaimana jamuan makan. Nah di sana sebetulnya di dalam kitab itu ketika menggambarkan bagaimana jamuan raja, maka di situ ada makanan-makanan favorit untuk seluruh rakyat. Sapi tidak termasuk. Karena apa? Sapi tentu dalam ajaran agama Hindu itu tidak boleh dimakan. Itu bukan binatang yang halal untuk dimakan. Jadi sekarang halal dan haram itu kan sesungguhnya aturannya agama apa? Karena Malang dan Indonesia ini saya kira keseluruhannya itu memiliki ciri khas masing-masing. Tidak salah misalnya di kota-kota tertentu mendapatkan predikat misalnya Serambi Mekah. Makanan-makanannya juga sesuai dengan tuntutan agama Islam, sekalipun tidak perlu dijadikan hukum negara. Karena kalau otomatis masyarakatnya mayoritas Islam, ya tentu babi tidak dimakan. Tidak perlulah minta bantuan tangan pemerintah atau SK wali kota untuk menetapkan tentang makanan mana yang boleh, makanan mana yang tidak. Nah seperti misalnya, ya kita membaca sejarah ya, pada zaman Majapahit itu makanan yang favorit itu pertama celeng. Celeng pada masa Jawa kuno itu sebetulnya babi yang diternakkan. Nah kalau babi hutan yang biasanya diburu oleh raja-raja kita itu namanya wok. Wok itu artinya babi hutan. Yang sekarang malah disebut celeng. Lalu kebo. Kebo boleh dimakan, tapi sapi tidak. Makanya Kanjeng Sunan Kudus demi toleransinya kepada orang Hindu yang mayoritas waktu itu, Islam kan boleh makan sapi. Tetapi demi menjaga hubungan baik dengan umat Hindu di sana, maka sampai hari ini pun mereka tidak makan sapi. Ini persis apa yang diteladankan oleh kitab Injil. Semua makanan itu adalah tahir, tapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Yang berikutnya wedhus atau domba ya, atau kambing. Lalu kijang itu makanan favorit. Kemudian kaluang itu kalau orang Manado bilang itu adalah paniki. Lalu kodok, penyu, dan juga asu, yaitu anjing. Sapi malah tidak dimasukkan. Nah karena apa? Itu memang dominan agama Hindu. Nah kemudian ketika zamannya Laksamana Cheng Ho itu dimuat dalam buku yang berjudul Jing Ya Seng Lan. Nah buku ini mencatat tentu ketika dia melihat dari perspektif orang Cina Muslim, dia menganggap bahwa penduduk pribumi itu makanannya kotor dan jijik. Ini kotor bagi siapa? Tentu bagi orang asing yang agamanya Islam, yang itu tidak lazim menilai bahwa makanan orang-orang Muslim itu lebih bersih. Itu penilaian. Jadi di sini terjadi yang namanya cross culture. Jadi perjumpaan budaya untuk pertama kali ketika masa transisi antara Hindu dengan Islam. Menurut Anthony Reid dalam penelitiannya dibuktikan bahwa pasar terbesar yang menjual daging itu dulu sebelum kedatangan Islam masih didominasi oleh babi. Bahkan babi itu adalah makanan favorit sejak jauh sebelum zaman Majapahit. Itu antara lain bisa dilihat gambar di relief Karma Wibangga di Candi Borobudur. Nah, itu ada gambarnya ite, ayam, dan juga babi. Tidak ada gambarnya sapi. Maka dengan demikian etik yang harus kita bangun adalah kita tidak boleh melihat orang lain dari perspektif agama kita. Apalagi apabila seorang wali kota, seorang pejabat publik, tentu dia harus menenteramkan semua warganya. Tidak boleh memaksakan aturan agama tertentu lalu menjadi label bagi sebuah kota yang sangat majemuk.
Tolong belajar bagaimana masa transisi antara Hindu dengan Islam. Anda bisa membaca misalnya Babat Tanah Jawi. Itu digambarkan ketika awal-awalnya Kanjeng Sunan Ampel itu berdakwah. Cara sembayangnya beda dengan Hindu, diejek sama orang Majapahit. Masa transisi ini, karena memang proses pribumisasi Islam atau proses menusantarakan Islam itu sudah berjalan cukup baik. Nah, kalau di dalam Babat Tanah Jawi yang tadi disampaikan, pada awal dari Kanjeng Sunan Ngampel itu berdakwah, orang Majapahit juga bingung, karena wajar lah. Karena biasa puja Trisandya, tiba-tiba sholat, ada ritual membungkuk, dan dianggap itu ngambung peloso, katanya orang Majapahit. Tetapi juga makanannya. Makanya dalam salah satu pupuh ya, Dandang Kudo, itu disebutkan begini. Mulya ana wong enom sawiji. Kemudian ada seorang muda mara ngucap maring putra Cempo, ya iku kurang pikire. Anak muda tadi berkata kepada putra Cempo yang tidak lain Kanjeng Sunan Ampel tadi, bahwa orang ini pikirannya konslet, kurang pikire. Nah, itu penilaian dari orang yang memang baru ya terhadap dakwah Islam. Kemudian apa yang dianggap pikirnya itu kurang tadi? Babi kuri tetanayon kodok ungkang datan binukti. Babi yang gurih kok malah tidak mau, kodok ungkang juga dijauhi. Amile kaging mendo ambune kang prengus, tetapi dia lebih memilih daging kambing yang aromanya tidak sedap, artinya aromanya prengus. Jadi artinya di antara makanan-makanan paling favorit itu kambing tidak terlalu favorit karena dianggap baunya kurang sedap, tapi babi itu disebut arum, baunya harum gitu loh. Tapi tidak usah yang Islam marah, karena itu perspektif orang yang berbeda. Biasakan kita mendengar perspektif orang yang berbeda tadi. Ananging sang putra Cempo, tapi bagaimana sikap dari Kanjeng Sunan Ngampel? Datan duka maring putra Mojopahit, tetapi dia tidak marah terhadap anak Majapahit tadi. Milo bocah isih nom-noman, karena anak itu masih terlalu muda. Coba bayangkan, kalau kearifan semacam ini bisa kita jadikan sebagai kebijakan, apalagi kebijakan seorang pemimpin kota, seorang wali kota terhadap masyarakat kita, maka bumi Arema itu seperti dulu yang saya lihat ketika saya masih sekolah dan saya juga kuliah di sini, damai-damai saja. Arema itu mempersatukan. Bumi Arema itu adalah bumi yang sangat egaliter, terbiasa dengan perbedaan. Bahkan kita saling gojekan, saling guyonan, tidak ada yang tersinggung. Saya memberikan tanggapan ini secara khusus ketika saya melihat di antara teman-teman yang turut menyuarakan keprihatinan itu ada teman yang saya kenal dulu ketika masih bergerakan, ya khususnya Mas Ratmoko dengan Bambang Kiwi, itu dua teman saya. Jadi begitu saya melihat foto mereka di media, saya langsung tergerak untuk ikut memberikan saran. Dan melalui tayangan ini saya berharap teman-teman saya itu juga lihat bahwa saya masih konsisten dengan garis perjuangan untuk masyarakat yang egaliter,
sebagaimana dulu pernah kita suarakan tahun 1998. Kiranya apa yang saya sampaikan itu bisa menyemangati semua teman-teman di garis nasionalis, di garis Bhinneka Tunggal Ika, agar Malang ini terjaga dan tidak bikin malu lagi dengan putusan-putusan yang tidak sesuai dengan nafas kebinekaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu.